Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku Ratapan bagian keempat C, yaitu dengan judul Bulan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Kesejahteraan untuk masyarakat banyak begitu. Untuk aku, Indri, dan nonsen. Seperti cinta adalah nonsen. Cinta adalah karena ada keterlibatan emosi. Cinta adalah kerja hati dan jiwa yang melayah tanpa suara. Cinta adalah air yang mengaliri sawah-sawah petani. Cinta adalah buah ranum pepohonan yang menghidupi burung-burung. Cinta adalah humus tanah yang menjadi pupuk padi. Cinta adalah kehangatan birahi. Sebagiannya memang begitu kalau di ranjang pengantin, kalau di kasur kehidupan. Tetapi Mas Joko lupa akan cinta yang membiarkan hidup manusia sendiri. Cinta Mas Joko selalu bersifat abstrak. Tidak abstrak deh Indri. Hanya sifat dan bentuknya lain. Cinta badani adalah cinta eros, cinta yang menautkan hati dua orang kekasih. Tetapi cinta lainnya tidak kalah penting. Cinta itu disebut cinta agape, yaitu cinta yang dimiliki pohon. Cinta pepohonan, aneh kedengarannya. Cinta agape adalah cinta yang memberi dan menghidupkan. Air yang mendaki di dalam pohon akan menghidupi pohon. Pohon itu akan besar dan berguna bagi manusia. Buah pohon akan dapat dimakan. Batangnya digunakan untuk menunjang kehidupan manusia. Apa yang dimiliki pohon dapat meningkatkan hakikat dan harkat manusia. Sedang pohon sendiri binasa. Ia seperti lilin yang menerangi sekitarnya. Sedangkan lilin itu membakar dirinya sendiri. Aneh pikiran Mas Joko. Memang dari situ dasar hidupku. Lalu Indri, jika memang kita diperkenankan bersatu, kita akan bisa saling belajar memahami. Kalau tidak, Joko tergagap seperti tersadar dari mimpi. Rupanya ia telah berdialog dengan dirinya sendiri. Ia telah berkata-kata dengan kekasihnya lewat bayangan bulan yang mengambang di langit. Cahaya bulan yang menerpa pepohonan hijau membuat bayang-bayang, kadang bertelau di bagian pohon-pohon yang merimbun. Bayangan bulan itu seperti mengukir keindahan malam hari, melukiskan hamparan kanvas yang maha luas di tengah lembah dan pegunungan pedalaman itu. Hati Joko seperti diremas jemari kekasih. Tiba-tiba ia menyadari dirinya yang terhenyak sendiri. Pagi yang bangkit di desa itu selalu terasa indah dengan membersihkan harapan hidup yang melimpah. Semangat dan gairah kerja yang dipupuk oleh Joko membuat semua tangan terampil mengolah kehidupan. Sifat malas dan bekerja asal-asalan telah lama mereka tinggalkan karena semua warga desa seperti berpacu untuk mencapai suatu jangkauan yang jauh. Masing-masing mereka memasang target untuk diri sendiri, apa yang akan dikerjakan dan apa yang harus dicapai. Apa yang mungkin dilakukan dan berguna bagi keluarga dan masyarakat desa. Sifat kegotong royongan yang dahulu subur jadi lebih subur lagi karena dipupuk oleh semangat baru yang dinyalakan Joko. Lelaki muda itu telah menjadi darah dalam nadi desa itu. Tetapi kasihan Pak Joko, hasil yang telah kita capai berkat bimbingannya sangat besar. Seorang lelaki kekar bersuara di tengah gemuruh suara penggilingan padi. Kalau kita menjodohkannya, bisakah ia menerima pilihan kita? Jodoh? Indri menimpali. Adakah yang pantas dan cocok untuk Pak Joko? Kalau misalnya putri Pak Nelwan, kan noce kupikir gadis yang paling cantik di kampung kita. Cantik pada pandangan kita. Memang noce tampak tak tercela. Tapi bisakah Pak Joko memilih gadis yang baru kelas 3 sekolah dasar? Lagi pula, adakah ia akan terus-menerus tinggal di sini? Soal tempat tidak menjadi masalah, tetapi Pak Joko sendiri berminatkah ia dengan gadis desa kita?
Kalau Pune sudah sekolah lebih tinggi, mungkin ia telah lulus SD atau sudah SMP karena ia tinggal dengan neneknya di kampung selatan. Kalau misalnya Pak Joko memilih Pune, kupikir tepat juga. Sayang kalau dia menghilang dari desa kita. Beberapa orang di penggilingan padi itu terus mempercakapkan Joko, mematut-matut dengan siapa sebenarnya ia pantas dijodohkan. Di penggergajian kayu juga beberapa orang mempercakapkan Joko. Sudah pantas ia mencari teman hidup. Warso yang memulai. Kasihan kalau terus bersendiri. Selama ini ia lebih banyak menolak bantuan. Kasihan sebenarnya melihat ia bekerja sendiri. Ia lebih suka memasak dan mencuci sendiri. Kadang-kadang saja istri saya yang membantu di rumahnya, itu pun kalau ia sangat sibuk. Iya, sewaktu ia tinggal bersama dengan bapak kepala desa, lebih mendingan ada yang membantu, tetapi ia tidak mau merepotkan. Dia pernah bilang ingin memberi contoh bahwa hidup itu harus mandiri, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bukan lelaki, bukan perempuan, semua manusia sama. Iya, tetapi manusia kan diciptakan Allah berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Lelaki dan perempuan bersatu, membentuk rumah tangga, saling bantu-membantu untuk mencapai kesejahteraan. Suara Kiman terdengar di antara gemuruh suara gergaji membelah kayu gelondong. Tepat rasanya kalau Pak Joko memetik salah satu kembang desa kita agar ia tetap di sini juga. Tetapi siapa yang dia sukai, kita kan tak bisa memaksa. Paling-paling memberi saran. Ia telah membangun desa ini, membuat kita melek dari keterbelakangan, membuat kita bangun dari kebodohan, membuat kita mampu mendengar radio, melihat televisi, membuat yang dahulu sebagai ketakutan menjadikan kita berani karena kita tahu siapa kita ini sebenarnya. Tetapi siapa? Anakmu sendiri, Kosa? Anakku? Tak mungkin, anakku baru kelas 2 SD. Usianya memang sudah 13, tetapi anak kelas 2 apa pantas menjadi istri seorang yang sekolah tinggi, seorang insinyur? Kalau dia mau, ya kalau dia mau. Kalau tidak, mungkin anak putri Patarmiji, si Meli. Iya, Meli. Kan Meli sudah kelas 3. Itu juga tidak cukup. Rasanya tak ada yang berimbang, khususnya imbangan pendidikan. Tetapi kalau dia mau, ya, kalau dia mau, kita serahkan saja padanya. Meli memang ayu di antara gadis desa kita yang sebaya dengannya. Pembawaannya pun sopan. Kata orang, dia juga anak yang cerdas. Kalau soal cerdas, anak Pak Undan juga cerdas. Tetapi apa Pak Joko tidak memilih gadis-gadis desa kita? Ia yang telah membuka sekolah di sini. Ia yang telah mengatur irigasi. Ia yang telah mengerjakan sawah, mencetak batu bata, mencetak genting, dan membangun jalan. Jalan rumah tangganya sendiri tampaknya tak dipikirkannya. Itu yang membuat Bapak Kepala Desa jadi jatuh kasihan juga. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa meminta kesediaan warga desa membantu Pak Joko secara bergiliran, mencuci, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anakmu kan pernah membantu di sana? Iya, anak lelaki dan perempuan ada yang selalu membantu Pak Joko. Tetapi yang kita butuhkan adalah untuk melihat ia berbahagia dengan seorang istri yang menjadi pilihannya sendiri. Panengah telah mengatakan itu padanya. Belum, tak berani aku. Tapi kan maksud baik. Aku takut ia tersinggung. Kalau dia suka, ya itu syukur. Kalau tidak, tetapi kita kan perlu berbicara langsung kalau dia memang tertarik terhadap usul kita. Kalau tidak, asal tidak menyinggung perasaannya. Jadi Pak Juki yang akan berbicara? Ya, Pak Juki saja. Ya, Pak Juki saja. Kondi yang menimpali. Yang disarankan siapa? Nori. Yang disarankan siapa? Nori atau Nonce atau Mona atau yang hadir di situ semua menganggung setuju. Langit di luar atap penggergajian itu tampak lebih gemilang. Warna siang yang melukiskan bayang-bayang kehidupan lebih tegas dan lebih menantang.
Apa yang telah dikerjakan oleh Joko memang merangsang banyak orang angkat topi, ya seperti dewa yang turun dari kayangan, menjelma ke dalam diri seorang pemuda yang dengan segala daya dan kemampuannya membuka tirai kehidupan yang lebih baik dan marak bagi seluruh warga desa. Ia adalah lelaki muda yang penuh idealisme, penuh ide dan rencana, dan ia mampu melaksanakan apa yang dirancangnya di dalam kenyataan. Aneka macam pekerjaan yang telah dilakukannya membuat namanya telah menjadi buah bibir. Dengan dukungan warga desa dan didukung oleh keadaan tanah yang subur, membuat apa yang dikerjakan Joko cepat sekali menghasilkan buah. Rancangan percobaan penanaman cengkeh yang dilakukannya di lereng bukit yang berada di arah barat kampung telah tampak hasilnya. Tanah di situ cukup subur dan cocok untuk penanaman cengkeh. Demikian juga percobaan penanaman merika dan kopi. Jenis tanaman niaga ini juga cukup subur, dan bahkan beberapa pohon kopi telah menunjukkan akan segera mengeluarkan bunga. Tangan Joko seperti kedinginan tangan kasih yang membelai hati para kekasih yang bercinta. Apa yang disemainya akan menjadi dan bertumbuh dengan subur, membuat para warga desa yang dibimbingnya menjadi tambah semangat. Karena apa yang mereka kerjakan segera tampak akan menghasilkan buah. Taraf hidup yang dahulu terasa berada di tingkat terbawah tiba-tiba dapat dikatrol melompat pada taraf yang wajar. Segala apa yang direncanakan dapat dibagan dengan benar karena tujuan itu akan tercapai oleh hasil yang akan didapat dari usaha yang sedang dilakukan. Koperasi yang dikelola Joko bersama warga desa itu dapat meningkatkan kehidupan ekonomi yang dahulu tak pernah disentuh. Koperasi itu mampu menyediakan semua kebutuhan warga desa sehingga mereka terhindar dari ulah para tengkulak dan pembunga uang. Dan tampaknya hal itu tidak disukai orang-orang yang dahulu pernah menyaup keuntungan di tempat itu. Kelompok Jundel sama sekali merasa dirugikan oleh kehadiran Joko di kampung itu. Apalagi dengan adanya koperasi yang makin baik perkembangannya itu sama sekali menutup kemungkinan Jundel dan kawan-kawannya membungakan uang dan membeli hasil bumi dari penduduk. Biasanya Jundel selalu memberi panjar dan barang-barang sebagai hutang untuk para warga desa yang membutuhkan sesuatu. Imbalannya, hasil yang mereka peroleh harus diserahkan kepadanya dengan harga yang sangat rendah. Hal itu sudah berjalan lama sehingga penduduk kadang terjerat dengan ikatan tengkulak. Kegiatan Joko tak bisa kita beri toleransi. Hidup kita jadi macet karena semua usaha kita tertutup, kata Jundel dengan nada berang. Kita cari jalan untuk mematikan usahanya atau mencelakakan dia. Tetapi itu berat. Warga desa di sini cenderung memihak kepada dia. Untuk mematikan usaha dia jelas sulit, sedangkan untuk mencelakakan dia dengan sengaja juga sulit. Dia orang yang berpendidikan. Bagaimana kalau diracun? Lebih sulit kalau diracun. Kalau kita hadang di malam hari, biasanya dia suka memeriksa kebun percobaannya di bukit sana. Korda yang mengajukan saran. Kebun cengkeh, pala, merika, dan kebun kopinya tampak sangat menjadi. Dia selalu datang di malam hari di sana. Tetapi kalau dia sampai mati oleh penganiayaan, kita akan mudah diringkus. Kita menggunakan senjata apa? Seseorang yang lebih muda merasa ragu. Siapa yang akan menjadi pelaku? Seseorang yang lebih muda merasa ragu. Siapa yang akan menjadi pelaku? Pembunuhan begitu? Iya, pelaku yang turun ke lapangan. Kalau kita fitnah saja, kita katakan dia sedang melakukan main gila dengan gadis-gadis desa kita. Kesa mengajukan usul lain. Itu terlalu lambat. Kalau fitnahan kita tidak mempan, kalau masyarakat desa berpihak kepada dia. Jundel menanggapi dengan tidak sabar. Kita habisi saja dengan cara yang lebih cepat. Tetapi caranya, Kesa bertanya lagi. Kita sewa saja pembunuh bayaran. Kita bayar mereka yang pekerjaannya memang menghabisi jiwa manusia. Dengan demikian, kita bisa terlindungi karena kita bisa berdalih bahwa dia memang penjahat yang masuk daftar hitam, sehingga dia dihabisi oleh penebak misterius. Jundel mengajukan usul yang jitu.
Yang lainnya terbisu usul itu memang jitu dan itu usul yang terbaik tanpa risiko. Sedangkan biaya penyewaan dapat dilakukan oleh bos Jundel akan membayar semua biaya. Biasanya lelaki kasar itu memang mampu melakukan apa saja asal keinginannya tercapai. Bahkan untuk mendapatkan anak gadis yang menolak kehendaknya, ia tidak jarang menyogok orang tua si gadis dengan harga yang tinggi, atau dengan cara intimidasi dengan cara memberi hutang yang tak mampu terbayar. Berbagai cara memang selalu dilakukan Jundel demi untuk memuaskan dirinya sendiri sehingga ia punya kekayaan yang cukup berlimpah. Dengan istri yang berada di berbagai tempat, demikian pula beberapa anggota kelompoknya. Mereka dapat hidup mewah sementara warga lainnya hidup hampir-hampir di bawah garis kemiskinan. Jadi, kita sewa pembunuh bayaran? Jundel mengulangi lagi usulnya tadi. Tampak beberapa kepala mengangguk tanda setuju. Tak ada suara yang terdengar dari para hadirin. Mungkin mereka khawatir kalau ada yang memata-matai mereka. Kemungkinan mereka satu persatu keluar dari tempat itu. Seperti tak ada sesuatu yang sedang terjadi. Waktu berjalan dengan cuaca yang terpoles indah. Sekarang pemirsa, kita bicarakan seorang gadis. Gadis itu masih terangguk-angguk di dalam kendaraan yang ditumpanginya. Terasa perjalanan yang jauh, menempuh udara, laut, dan sungai, melintasi jalan darat yang rusak dan berlumpur. Beberapa bagian jalan yang dilewati sangat berdebu. Debu-debu yang naik ke udara tampak memutih di dedaunan yang menjulur di kiri kanan jalan. Jalan itu sendiri kadang-kadang menusuk ke dalam hutan yang lebat. Sebagian lagi melewati kawasan yang tampaknya berawa karena jalan ditinggikan dan kadang di tempat itu lumpurnya menyulitkan gerak kendaraan. Masih jauh? Ia bertanya kepada supir. Masih sekitar 30 km lagi. Kalau sudah mendekati kampung itu, jalan rada bagusan sedikit karena usaha Pak Joko. Jadi, Bapak kenal dengan Pak Joko? Setiap orang di sini mengenal Pak Joko, Bu. Dia seorang sarjana, tampan, cerdas. Dia menjadi pemuka masyarakat pembangunan di kawasan ini. Gadis-gadis pun antri menanti lamarannya. Tetapi dia belum menikah? Belum. Banyak ibu di kampung yang menjodohkan anak gadisnya mereka dengan Pak Joko, tetapi dia menolak. Mungkin dia punya calon di kota, entahlah. Bapak sendiri berasal dari mana? Saya sopir koperasi yang didirikan oleh Pak Joko. Koperasi kami telah mampu menyediakan semua kebutuhan warga desa. Dan sekarang kami sudah punya kendaraan angkutan sendiri. Inilah kendaraan koperasi. Pekerjaan Pak Joko yang lain? Dia membuat bendungan untuk mengaliri sawah. Dia membangun sekolah. Dia mengerjakan perkebunan. Banyak sekali, Pak. Memang banyak sekali, Bu. Desa kami seperti gadis ayu yang baru bangun dari tidur. Kecantikannya terasa anggun dan asli karena dipoles oleh tangan dingin Pak Joko. Dia tinggal di mana? Di rumahnya sendiri. Rumah yang kami bangun bersama. Dulu Pak Joko tinggal dengan Bapak Kepala Desa. Yang membantunya setiap hari? Ada gadis-gadis. Ada siapa? Para pemuda juga. Yang memasak untuknya? Dia sendiri. Dia sendiri? Katanya setiap orang harus mandiri. Karena itu semua kami di desa itu berusaha mandiri. Dan kami sangat menyukai apa yang dianjurkan oleh Pak Joko. Dia memang orang yang luar biasa. Maksud Bapak? Dia orang yang paling baik, orang yang jujur, dan sama sekali tak mementingkan diri sendiri. Bapak dari tadi memuji terus. Memang kenyataannya begitu. Lalu ibu ingin kemana? Ingin menemui Pak Joko? Ibu, teman, atau... Ya, saya ingin ketemu Pak Joko. Saya... Tak terasa mereka telah tiba di kawasan desa itu. Kendaraan segera memasuki gerbang desa. Dan akhirnya mereka tiba di depan rumah Joko. Ini rumahnya. Sopir itu menyilakan gadis itu turun. Beberapa orang juga turun di situ.
Indri menatap kampung itu memang indah, suatu kawasan yang seperti kawasan impian. Pohon-pohon yang hijau bebukitan, nan jauh di sana gunung menjulang tinggi. Berbaris ke arah selatan, hampir telongong Indri kalau tak segera terdengar suara menyapa. Indri, suara itu amat dikenal oleh gadis itu. Kau ada di sini? Mas Joko, aku KKN di sini. KKN di sini? Ingin dibantu Mas Joko. Aku dibantu? Ya, Mas Joko telah berhasil. Mas Joko telah... Kita masuk ke rumah kita. Rumah kita? Kau pasti senang dengan apa yang kukerjakan. Kau pasti senang dengan rancangan yang pernah kukatakan dahulu. Kau pasti rindu. Ya, aku rindu, kata Indri. Kehadiran Indri di kampung itu membuka suasana lain bagi semua warga desa. Mereka seperti melihat pasangan malaikat yang baru turun dari surga. Hari-hari jadi lebih hangat dan lebih indah seperti hari-hari yang diceritakan dalam kitab-kitab yang menggambarkan kesukaan bagi umat manusia. Hari-hari seperti berlumur madu dan berbunga wewangian yang memekarkan semangat untuk bekerja dan untuk hidup lebih bergairah. Kematian Jundal di dalam suatu kecelakaan membuat komplotan penjahat itu tak mampu mengorganisasikan diri. Joko lebih mantap maju ke depan hingga KKN Indri selesai. Sampai gadis itu kembali ke kota dan tak lama kemudian kembali lagi ke desa itu. Sampai sesuatu terjadi bahwa Indri memang benar-benar hendak kembali ke desa itu. Musik itu memang musik asli, iramanya rampak dalam nada yang kurang variasi, tetapi tawa dan napas hidup yang memenuhi kawasan desa, menandakan mereka sedang merayakan suatu yang sangat besar artinya. Ya, itulah hari pernikahan Joko dan Indri. Aneh memang dua sarjana, insinyur dan dokter, Anda menikah di desa. Jauh dari keramaian, jauh dari sanak saudara, tetapi mereka diramaikan oleh sanak saudara baru. Ini purnama ke-55 aku di sini, dan sekarang aku tidak sendiri. Suara Joko di telinga Indri. Ternyata kau mampu mengalahkan dirimu sendiri. Itu karena cinta. Jadi cintamu masih ada. Cinta Mas Joko sendiri? Ya, seperti Indri. Seperti cinta Indri? Iya, seperti cinta Indri. Malam sangat indah, udara bertiup sangat halus. Tadi siang Joko barusan saja mendapat surat bahwa ia akan mendapat anugerah sebagai pionir pembangunan. Rasa harunya melimpah seperti rasa harunya menemukan kembali Indri yang menolaknya dahulu. Waktu terasa tak ada, malam seperti tak ada, rumah seperti tak ada. Tiba-tiba Joko merasa berada di taman yang indah. Mereka berdua memasang tenda dari kain berwarna biru. Ada rintik hujan yang merimis kala mereka sedang melangkah. Ada kegerahan yang seperti menggigit dalam keindahan rasa yang tak bertara, seperti mendaki gelombang yang maha besar, dan saat terhempas di bawah semuanya terasa basah. Basah? Joko melihat mata Indri berbinar. Tamat pemirsa. Cerpen dari buku Ratapan yang berjudul Bulan. Jakarta, 11 September tahun 1985. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.